lebih dari itu, bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Tidak hanya cukup secara materi, ibadah ke tanah suci yang mengenapkan rukun Islam bagi setiap muslim, idealnya juga harus dibarengi dengan kesiapan mental untuk tetap istiqomah sebagai pemeluk Islam. Namun, dalam sejumlah kasus taruhlah yang dialami oleh sejumlah artis dan seleb tanah air, yang meskipun telah bergelar haji, tapi malah mendapatkan petunjuk untuk mantap memeluk Kristen. Bahkan dalam pengakuannya, petunjuk menjadi seorang pemeluk Kristen justru hadir di saat mereka beribadah di depan Ka'bah. Pemeran Kiai Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah kini memang adalah seorang penganut Kristen. Sebelumnya ia adalah seorang muslim dan tumbuh dalam keluarga dengan keyakinan yang berbeda-beda. Aktor 52 tahun tersebut memutuskan menjadi seorang umat Kristiani beberapa tahun silam. Selama ini banyak yang menilai jika keputusannya pindah agama karena mengikuti agama sang istri. Namun peraih Piala Citra ini menampiknya. Menurut sang artis, keputusannya pindah agama datang dari sang kakek. Kala itu kakeknya berpesan soal kekuatan kasih Tuhan dalam Alkitab. Semenjak itu Lukman Sardi memulai perjalanan spiritualnya. Momen itu juga bertepatan saat pacaran dengan sang istri Priscilia Pulonggono yang kala itu beda agama. Meski beda agama namun Indri Sardi belajar menjadi muslim yang baik. Sementara di sisi lain, ia merasa nyaman dan serius berhubungan dengan Priscilia. Ia pun meminta kepada Tuhan ditunjukkan jalan agar bisa berjodoh dengan Priscilia. Ia mengaku pasrah dengan takdirnya bersama kekasihnya. Tidak disangka-sangka Lukman Sardi malah mendapatkan hadiah pergi umroh secara gratis karena raihan box office film Naga Bonar Jadi 2. Pemain series Kubu Malam itu pun berangkat umroh, tapi saat menjalani tawaf di Ka'bah, Lukman Sardi terbawa emosi mengingat kesulitan menyentuh Hajar Aswad. Di saat yang sama, anak dari violis legendaris Idris Sardi ini malah teringat ucapan sang kakek untuk terus menyebar kasih. Dan di sana dia merasa mendapat hidayah Tuhan justru saat mencium Hajar Aswad. Sepulang dari umroh, Lukman Sardi memantapkan diri untuk pindah agama. Namun, butuh beberapa waktu sampai ia mengumumkannya ke publik. Kamaya merupakan lulusan ajang Indonesian Idol musim kedua tahun 2005. Pada ajang tersebut, Kamaya menempati posisi ke-6 dari 12 peserta. Kamaya berpindah memeluk agama Kristen sejak 2013 silam. Ibu tiga anak ini bercerita secara lengkap terkait apa yang melatar belakangi keputusannya tersebut. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi itu melalui proses dan pengalaman pribadi saya bersama Tuhan. Setelah saya menyadari bahwa sesuatu itu nggak ada yang kebetulan. Ungkap Kamaya Idol di kanal YouTube Diaspora TV pada 2022 lalu. Saat itu, Kamaya diajak sang kekasih untuk berkunjung ke Israel. Saat pertama kali menginjakkan kaki di negara tersebut, Kamaya langsung berdoa dan memohon petunjuk pada Tuhan. Sebelum akhirnya dibaptis, Kamaya sempat berpikir panjang soal bagaimana keluarga, teman hingga pekerjaannya. Namun keyakinan Kamaya sudah bulat untuk pindah agama. Kamaya memutuskan untuk berangkat melakukan pembaptisan ke Sungai Yordan tempat Yesus dibaptis. Berbeda dengan keluarga Lukman Sardi toleran, Kamaya dilahirkan dari keluarga yang cukup taat agama. Dia juga sempat pergi menjalankan ibadah umroh di usianya yang ke-11 tahun. Perjalanan spiritualnya itu dilakukan saat dia dan ibu serta adik-adiknya menjemput jenazah sang ayah yang kala itu menjadi pramugara untuk mengantarkan jemaah haji. Keluarga saya adalah keluarga muslim, kami dididik cukup, kami didatangi guru ngaji, diajarkan sholat, tapi mereka itu muslim yang moderat. Mereka berteman dengan semua latar belakang suku agama dan tidak membeda-bedakan, ungkap Kamaya. Kamaya juga mengakui ia meninggalkan agamanya yang dahulu bukan karena sedang terpuruk. Namun, hal itu terjadi saat berada puncak karirnya sebagai penyanyi. Putri sulung pengacara Sunan Kalijaga itu sempat menghebohkan publik dengan keputusannya keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen usai bercerai. Perempuan yang awalnya dikenal sebagai selebgram dan teman Awkarin ini memiliki gaya hidup doyan berbelanja dan dugem. Sampai kemudian, dia memutuskan untuk berhijab dan menikah muda dengan Hafiz Quran Taqi Malik pada 2017 silam. Meski publik heboh, namun kala itu banyak yang mendoakan semoga pernikahannya langgeng dan bahagia. Namun baru 4 bulan menjalani pernikahan, keduanya dikabarkan bercerai pada Februari 2018. Setelah bercerai, Salma memutuskan untuk lepas hijab. Keputusan itu membuatnya mendapat cibiran warganet. Ya, bahkan dikabarkan pindah agama Kristen. Keputusan untuk pindah keyakinan sontak mengundang sorotan publik, termasuk kedua orang tuanya. Ayah ibunya tidak dapat menutup kekecewaannya.
Sepak terjang wanita 24 tahun ini dinilai publik makin liar setelah dia menjalani hubungan dengan pria bule dan tinggal satu atap. Usai dikabarkan putus dengan pacar bulenya pada awal 2024. Salmovina membagikan momen ketika dirinya lulus dari Sekolah Alkitab Bethel Biblical Counseling Academy atau BBCA. BBCA sendiri merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada pelatihan dasar-dasar Alkitab yang bersertifikat. Salmovina dikabarkan memang ingin menjadi seorang pendeta. Karena kabar tersebut tak lama berselang, ayah Salmovina, Sunan Kalijaga, menggugah potretnya saat menjalani ibadah umroh bersama istri dan Salmovina. Namun ternyata foto itu adalah foto lawas ketika Sunan Kalijaga menjalani ibadah umroh dengan istri dan Salmovina. Sunan Kalijaga dan Heidi Sunan nampak mengapit putri sulungnya Salmovina Sunan dan berfoto dengan latar belakang Ka'bah di Mekah. Sunan dan Heidi sepertinya berharap agar sang anak bisa kembali memeluk Islam di tengah kabar Salmovina yang bercita-cita menjadi pendeta. Nur Afni Oktaviani menjadi buah bibir karena perjalanan spiritualnya yang memicu kontroversi. Penyanyi senior itu mengungkapkan alasan dirinya bolak-balik pindah agama. Nur Afni lahir dari keluarga yang menganut agama Islam, namun saat remaja ia memilih memeluk Kristen. Ia mengaku tertarik belajar tentang Yesus sampai meminta izin kepada guru untuk membawa Alkitab. Akan tetapi ketika menikah untuk yang ketiga kalinya dengan pria bernama Muhammad Taufik Pontung, ia sempat kembali masuk Islam. Namun kini Nur Afni Oktaviani sudah menganut agama Kristen lagi. Hal ini berawal saat ia menunaikan ibadah umroh bersama keluarganya. Di Tanah Suci, pelantun lagu Bila Kau Seorang Diri ini mendapat pengalaman mengejutkan. Selama beribadah, Nur Afni mengaku melihat sosok Yesus di atas Ka'bah. Ia menyaksikan sosok Yesus ketika sedang berdoa dan membaca surat Al-Fatihah di hadapan Ka'bah. Menurut penjelasan Nur Afni, sosok Yesus yang ia lihat di atas Ka'bah sangat bercahaya dan bersinar terang. Ia kemudian menyebut bagian telapak tangan Yesus di paku. Sejak saat itu Nur Afni Oktaviani memutuskan untuk menjadikan Kristen sebagai agamanya. Ia menegaskan kepada keluarganya bahwa kali ini tidak akan goyah terkait keimanan. Keputusan Nur Afni Oktaviani ini membuat orang tuanya sedih. Sang ibu bahkan langsung menunaikan ibadah haji untuk yang ketiga kalinya dan meminta sang anak kembali masuk Islam. Mengejutkannya seperti yang diceritakan wanita 65 tahun itu, ibunya malah mendengar suara seorang Yesus berkata bahwa sang anak bukanlah miliknya. Surat tersebut akhirnya membuat ibu Nur Afni tidak bisa melarang anaknya menganut agama yang berbeda. Meskipun sudah naik haji dan bergelar haja, seorang wanita bernama Masnita Saradinata menjadi seleb dadakan atas kisah perjalanan spiritualnya. Ia memutuskan murtad pindah ke agama Kristen. Masnita Saradinata, wanita masuk Kristen ini dikenal sebagai seorang pendiri dari sebuah yayasan Islam bernama Al-Fat. Selama hidupnya, Masnita memegang prinsip untuk selalu menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Dia juga sudah beberapa kali berangkat haji dan umroh. Masnita berkisah proses dirinya berpindah agama dari Islam ke Kristen bermula saat dirinya melakukan kerjasama dengan pengusaha di Uni Emirat Arab. Saat itu dia menyebut telah mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak. Namun kerjasama tersebut batal dan Masnita mengalami kerugian hingga bangkrut. Karena sudah bangkrut dan banyak menjual aset-aset mewah miliknya, Masnita mengaku merasa telah hancur. Dia merasa saat itu tidak ada yang menolongnya padahal dia sudah merasa sudah melakukan jalan berhijrah. Karena sudah putus asa dan tidak ada jalan keluar, Masnita sempat berpikiran ingin bundir bersama anak-anaknya. Dia pun mengaku sudah mantap untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat sebelum melaksanakan niatnya, ada sosok berjubah putih menghampirinya. Dia pun kaget karena yang datang adalah sosok Yesus. Begitu air mengucur ke gelas saya, di depan saya ada sosok berbaju putih, berjubah kain begitu. Dia menyampaikan dengan tangannya, datanglah ke rumahku maka aku akan menolongmu, katanya. Saya mencari tahu ajaran agama barunya, ia memiliki proses yang cukup panjang untuk akhirnya menjadi penganut Kristiani. Tuhan membawa saya dari Muslim, Tuhan cuci saya, Tuhan permandikan saya, Tuhan benahin saya, Tuhan membawa saya lagi ke tempat ini. Dari sini justru saya mendapatkan jiwa-jiwa yang harus ditolong. Yang harus dibawa Tuhan Yesus bukan kepada saya. Itu luar biasa, katanya. Walau mungkin merupakan sebuah pengalaman spiritual yang aneh dan kontroversial bagi sebagian golongan. Namun berpindahnya keyakinan sejumlah publik figur tadi juga adalah sebuah pencerahan dan mujizat bagi pemeluk lain. Meski hubungan dan reaksi sosial mungkin menjadi terganggu karena persoalan tersebut, tentu tak ada yang lebih penting dari keyakinan dan kebahagiaan sendiri.
Apakah hukum positif menjamin kebebasan beragama? Gimana menurut kalian?